saja. Lewat 3 kali 4 meter. Tapi di rumah yang 3 kali 4 meter tersebut keluar sabda beliau apa? Baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Kenapa? Hati baginda Nabi luas. Ini yang celaka sudah rumah kontrak hati sempit. Kiamat itu namanya. Itu kena 2 penyakit, Bu. Susah melihat orang senang sama senang melihat orang susah. Itu kalau orang kena 2 penyakit, insya Allah sama gemuk jauh. Melihat orang susah senang susah, melihat orang susah senang. Baru pulang capek-capek dari mopa dari kebun, dapat laporan dari istri, Pak, tetangga kita baru datang kulkas meriam. Tidak apa-apain meriam aja. Dibawalah ke 24 jam sampai 24 jam dapat laporan tetangganya ganti motor, diimpus, Pak. Begitu mau masuk jarum impusan dapat SMS temannya habis ganti mobil mati. Tersiksa oleh perasaan. Makanya pesan baginda Nabi, kalau kita mau bahagia, kita harus punya hati yang luas. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, nggak mudah ngiri dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Hati yang luas itu ciri-ciri orang bahagia. Dan yang kedua, yang ketiga pesan baginda Nabi, kalau kita mau bahagia apa? Kita harus punya dan wassalam orang tua saya ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syari wa daraji ya Rasul. أدفتياتي رد العالم يا أهيل الجود يا رسول الله سلام يا رفيع الشام يا رسول. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Terus iya, terus ke sini. Itu yang kedua. Kalau kita mau bahagia, pesan baginda Nabi apa? Kita harus punya hati yang luas. Setuju? Lalu yang ketiga, dalam mencapai gairah ridho ilahi, kita harus punya apa? Markabun syari'. Punya kendaraan biar baru asal kencang. Apa sih kendaraan itu? Kendaraan itu alat transportasi. Tujuannya apa? Tentu tujuannya untuk memudahkan komunikasi. Arti dari markabun syari' ini apa? Kalau kita mau bahagia, pesan baginda Nabi, kita harus punya pergaulan yang luas. Gak boleh macam katak di bawah tempurung, merasa hebat sendiri, merasa besar sendiri, merasa pintar sendiri. Apa nanti kalau kita meninggal dunia, kita bakal jalan kubur sendiri? Enggak. Betapapun hebatnya kita tetap memerlukan orang lain dalam hidup kita. Betul-betul. Apa mentang-mentang saya siang hari ini bisa ngomong di hadapan Bapak Ibu, terus saya merasa diri saya paling alim? Semua jamaah hari Raya harus ngaji sama saya ya. Yang nggak ngaji sama saya, Islamnya nggak benar. Setan saya. Kenapa? Betapapun hebat Pak saya ceramah, 2 jam menggelegar, berkobar, membakar, yang dengerin nggak ada. Kira-kira hebat apa enggak? Paling kata teman-teman Banser,
Itu Saudi udah lama begitu ya. Betapapun hebatnya kita tetap memerlukan orang lain. Silaturahmi saat ini angka yang mahal. Betul apa betul? Makanya dulu orang tua saya, Wayaran Zainuddin MZ, pernah bilang begini di Indramayu saat itu. Yang namanya muslim, kata beliau, ada 3 jenis muslim. Muslim ada 3. Ada muslim beneran, ada muslim musiman, ada muslim musingin. Ada 3 nih. Ini karena diri merasa paling merasa paling benar. Ada 3 makanya. Muslim beneran, muslim musiman, muslim musingin. Bedanya di mana? Sangat beda, Pak. Muslim beneran, nih yang insya Allah kita hadir siang hari ini. Saya yakin semua muslim beneran. Amin. Kalau muslim musiman bagaimana? Ya tergantung musimnya. Waktunya maulid ya datang maulid. Bu, makanya muslim musiman kalau ibarat tumbuhan Pak namanya toge. Bapak tahu toge? Ibu tahu toge? Toge kan tumbuhan yang dimana saja mau ikut campur urusan. Toge Pak dimana saja ada Pak. Coba toge lihat. Di sayuran ada, di ketoprak ikut, di bakso nyemplung, di bakwan nongol. Makanya toge nggak ada yang lurus Pak. Bengkok semua toge. Apa maksud saya? Nah, ini yang saya mau ajak ngomong. Jangan sampai Jami'iyah Rifaiyah ini muslim mentalnya seperti toge. Bagaimana sebagai muslim mental seperti toge? Sekarang ini Pak jujur, banyak dari kita di Indramayu ini muslim di Indramayu mentalnya seperti toge. Gimana? Dengan dalih pluralisme akhirnya terjebak pada pluralisme yang dangkal, membenarkan semua agama. Nih muslim toge. Sogi, semua agama itu baik Sogi, semua agama itu benar. Jadi tidak perlu kita fanatik kepada satu agama. Ini yang bahaya. Bu, bahwa semua agama mengajarkan kebaikan, tentu semua agama benar, mungkin iya, mungkin. Tapi tolonglah Pak, jangan titik di sini. Semua agama benar, bagi pemeluknya masing-masing baru titik. Kenapa? Saya khawatir Pak, kalau saja kita di sini kampung santri ini sudah berani bilang semua agama benar, nanti akan ada Islam yang ke Kristen-Kristenan, Kristen yang ke Buddha-Buddhaan, Buddha yang ke Hindu-Hinduan, Hindu yang ke Konghucu-Konghucuan. Akhirnya kita di sini sudah tidak lagi menggunakan agama. Kalau di kampung santri ini, kalau di Indramayu ini agama sudah tidak lagi dipakai, paham komunis gak usah bersusah payah untuk ngilangin Islam dari Indramayu ini. Inna lillahi wa inna ilaihi. Dan yang kedua, kesian nanti kalau kita meninggal di tengah jalan. Umpama saya pulang ternyata ajal saya cuma sampai hari ini. Pulang saya kecelakaan. Begitu ditemukan sama masyarakat banyak, mau dimandiin di masjid, kata orang masjid, itu bukan Islam tuh orang. Dibawalah saya ke gereja. Sampai di gereja mau dikremasi, dibilang juga ini bukan orang Kristen. Terus dibawalah ke vihara. Di vihara mau dibakar, ini bukan orang Buddha. Akhirnya saya dikuburin layaknya seekor kucing gitu aja. Maaf kalau kita yang terjadi seperti ini. Ya, hati-hati. Baginda Nabi pernah berpesan, saya di zamanun ala ummati la yabqa minal Islam illa ismu wa la yabqa minal Quran illa rasmu masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda. Akan datang Pak nanti zamannya di tengah-tengah umatku ini di mana Islam hanya dikenal sebatas cerita, Quran hanya dikenal sebatas tulisan, masjid-masjid bagus, musola megah-megah, tapi maaf, kosong dari pancaran sinar hidayah.
Ayo kita renungkan hadis baginda Nabi ini. Bukankah banyak hadis baginda Nabi yang diucapkan lebih dari 14 abad yang lalu, saat ini mulai terjadi kebenarannya? Saya tanya sekarang, di sekitaran ini masjid-masjid bagus apa enggak? Alhamdulillah. Musola megah dah sekarang. Beberapa musola pakai AC, ya bung. Tapi maaf Bapak Ibu, maaf ya. Coba lihat fungsi masjid dan musola yang ada di kampung kita masing-masing. Enggak ubahnya layaknya sebuah museum. Tahu museum? Tempat penyimpanan barang-barang antik. Yang isi masjid sama musola kita sekarang rata-rata 50 tahun ke atas. Barang antik. Makanya begitu tadi nyampe, saya bangga sama masjid kita di Baitur Rahman, Pak. Masya Allah, Masya Allah. Ini kita seharusnya bangga kita punya Baitur Rahman di kampung santri. Masjidnya bagus, besar, alhamdulillah. Kegiatan beragama juga selalu jalan, alhamdulillah. Salat berjamaah juga kata guru saya Ustaz Anto selalu penuh Baitur Rahman ini, alhamdulillah. Terutama salat subuh. Saya tahu, saya sering lewat sini kok Pak. Ini masjid Baitur Rahman kalau udah subuh penuh sampai keluar Pak. Gak ada yang masuk. Ayo kita lihat, Islam cuma dikenal sebatas cerita. Maaf Bapak Ibu, maaf sekali, jujur. Agama-agama lain kalau ingin menghilangkan Islam dari Indramayu ini Pak, nggak perlu pakai narobom Pak, untuk membom habis umat Islam yang ada di Indramayu ini. Nggak perlu nurunin tentara untuk nembak mati orang Islam yang ada di Bugis Tua ini. Mereka juga nggak mungkin berani menyerang Islam secara terang-terangan di kampung kita ini. Kenapa? Kita Muslim masih mayoritas di tempat kita, betul apa betul? Tapi maaf Bapak Ibu, mereka itu curang. Mereka akan gunakan taktik dan strategi habis-habisan untuk menghilangkan Islam dari Bugis Tua ini. Apa strategi yang mereka terapkan? Yang paling terlihat, dijauhkan generasi-generasi muda dari agamanya. Terasa pada itu sekarang? Terasa pada? Sangat terasa Bu. Sangat terasa di 2020 ini bahwa kita di Indonesia memang sedang berpacu dalam agama melodi. Coba lihat sekarang ini, betapa anak-anak kita sekarang mulai dijauhkan sedikit demi sedikit Pak. Yang paling terlihat apa? Nih yang paling terlihat, berapa banyak sekarang ini di Indramayu ini Bu, nasib pondok pesantren dan yayasan pendidikan Islam, nasibnya itu la yamutu wa la yahya. La yamutu wa la yahya, enggak bermutu karena kurang biaya. Kok bisa kayak begitu Soki? Pondok pesantren bangkrut, yayasan pendidikan Islam gulung tikar. Dan Bapak Ibu maaf, tanpa disadarin kita sebagai orang tua ikut berperan atas bangkrutnya pesantren dan yayasan pendidikan Islam di tempat kita. Sekarang ini kita nggak bangga lagi Pak, anak-anak kita masukin di pesantren. Sekarang ini maaf ya, kita nggak senang lagi anak-anak kita ini nggak kita masukin di yayasan pendidikan Islam. Yang kita bangga apa? Yang kita bangga anak-anak kita masuk di sekolah-sekolah bonafit, walaupun notabene-nya punya non-muslim. Ini yang terjadi sekarang Pak. Padahal kalau kita mau berpikir jernih sebentar saja, untuk apa Bu kita punya anak pintar tapi kalau calon kafir? Ya Bu, bukankah baginda Nabi berpesan, idza mata ibnu Adam in qata'a amalu ila talatin. Kalau anak cucu Adam ada yang meninggal dunia, terputus semua amalnya kecuali 3. Ilmu yanfa, sedekah jariyah, wa waladun saleh, ayat mula. Ilmu yang bermanfaat, sedekah yang diterima, dan doa anak soleh yang mendoakan orang tuanya ketika meninggal dunia. Doa anak soleh. Dan kalau anak kita tidak bisa ngaji, anak kita tidak bisa baca Quran, anak kita tidak bisa sholat, anak kita tidak bisa baca doa,
maka jangan salahkan anak-anak kita ketika nanti ibu-ibu, bapak-bapak meninggal dunia, masuk ke dalam kuburan bapak ibu dibacainnya pakai handphone. Ini kalau anak kita nggak bisa ngaji. Oh, saya boleh tanya, tapi tolong jawab jujur. Mau? Ibu punya anak pilih mana? Pintar nggak benar apa benar nggak pintar? Punya anak biar pintar, asal benar baik. Semua orang tua, kita sebagai orang tua semuanya berharap. Kalau istilah orang tua saya, punya anak otak Jerman tapi tetap berhati Mekah. Ya, tapi kalau pilihan itu sudah tidak ada, Bu. Maaf Bapak Ibu sekalian, maaf. Menurut saya orang bodoh ini lebih baik saya punya anak benar tidak terlalu pintar, Pak, daripada pintar yang tidak benar. Kenapa? Benar tidak pintar masih terpakai di masyarakat Bugis tua ini. Kang, itu si Fulan bin Fulan, Kang, beda tidak pintar tapi benar itu, Kang. Disuruh mengurus keuangan masjid, jujur dan amanah. Disuruh membesarkan majelis, alhamdulillah rifaiyah bisa besar. Disuruh ngurusin anak-anak yatim, alhamdulillah anak-anak yatim malah gemuk bukannya ngurus. Disuruh ngurusin janda-janda tua, alhamdulillah janda-janda tua pada sehat-sehat. Disuruh ngurus janda muda, tapi maning. Garangan aja ngomong. Bu, memang suaminya boleh nikah lagi? Masih kurang kompak, Bu? Boleh suaminya nikah lagi? Ibu-ibu yang bilang suaminya tidak boleh nikah lagi, itu ibu-ibu yang tidak memikirkan nasib sesamanya. Ini benar saya ngomong, maaf ya, benar. Menurut data statistik yang disampaikan oleh guru saya, Ustaz Ando, itu jumlah perempuan sekarang di Indramayu jauh lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Hitungan mudah saja, hitungan mudah, jangan angka serius dah, hitungan mudah. Ada perempuan 3.000, ada laki-laki 1.000. Satu nikah lawan satu. Kan kelebihan perempuan 2.000. Ya. Terus yang 2.000 itu suruh kawin sama tuyul. Jadi daripada mubazir, apa tepuk tangan aja. Saya pulang dicegat nih. Itu masih lumayan daripada orang pintar yang nggak benar akhirnya jadi minterin orang. Ya bongge. Belum lama terjadi sebuah kasus pada rumah saya. Kebetulan di rumah saya ada peternakan sapi. Ini dilakukan oleh orang pintar nggak benar, pencurian sapi. Tapi dia yang lakuin orang pintar nggak benar. Ketahuan, ditangkap sama polisi, dibawa ke ruang sidang. Ditanya sama Pak Hakim, saudara mencuri sapi ya? Enggak Pak, ini orang pintar nggak benar. Sumpah saya berani, saya nggak pernah yang namanya nyuri sapi. Terus saya cuma ngambil tambang, Pak. Saya tidak tahu di ujungnya masih nempel sapi. Itu jawabannya kayak begitu, orang pintar nggak benar ini ya. Ini yang dulu kalau ibu bapak ingat istilah orang tua saya, disuruh ngurusin laut malah jadi bajak laut. Disuruh ngurusin hutan rame-rame jadi orang hutan. Nebangin doang nggak bisa nanamin lagi. Disuruh ngurusin beras malah jadi kutu beras. Ya, yang namanya raskin, Bu, itu kan memang dikhususkan untuk saudara-saudara kita yang nggak mampu, dibagikan secara gratis, diatur oleh Undang-Undang Nomor tahun 88. Sekarang raskin dijual. Nah, yang lebih prihatin lagi saat ini apa? Disuruh mengurus hukum malah membuat hukum seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau kita orang kecil punya salah, hukum cepat benar ditegakkan. Yang besar punya salah, hukum cicing wae pura-pura ngerti. Ini yang nyakitin perasaan kita. Kenapa?
tidak adanya jalinan silaturahmi di antara kita, kita akhirnya mudah diadu domba oleh orang lain. Ya, ya sama-sama kita nih, jamiah rifaiah ini saling asah, asih, asuh. Jangan sama-sama kita malah saling gasak, gesek, gosok. Setuju? Ayo, baginda Nabi mengajarkan kalau kita mau bahagia, kita harus punya pergaulan yang luas. Enak Pak nilai silaturahmi kalau terjaga. Kenapa? Kemana kita pergi ada tempat kita untuk singgah. Betul? Kemana kita punya masalah ada tempat kita untuk bercerita. Muslim bahagia harus punya pergaulan yang luas. Yang keempat, untuk menggapai ridho ilahi apa pesan baginda Nabi? Kalau kita mau bahagia Pak, kita harus punya zaujatun salihah, punya istri biar cakep asal taat. Ya nggak apa-apa, kenapa? Pak, saya kasih tahu sebentar Pak. Bapak kalau istri Bapak sudah cakep terus taat, kalau belum mati jangan dikubur ya Pak. Ini yang ada udah jelek ngambek mulu, campurin aja di waduk. Saya ingin ngasih oleh-oleh buat ibu. Saya ingat sebuah makalah dari Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau pernah mengatakan begini, setiap perempuan pasti bisa menjadi seorang istri, tapi tidak setiap istri sanggup dan mampu jadi pendamping untuk suaminya. Saya ulang, setiap perempuan pasti bisa menjadi seorang istri, tapi tidak setiap istri sanggup dan mampu jadi pendamping untuk suaminya. Ayo saya tanya, kenapa sih Rasulullah menikahi Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid? Secara usia Sayyidatina Khadijah 15 tahun lebih tua dari baginda Nabi. Betul-betul. Secara usia sudah 15 tahun lebih tua, janda lagi. Janda Arab. Ya memang kejadian jadi Arab. Kalau kejadian Indramayu, janda Indramayu Pak namanya. Udah dengerin aja, jangan protes. Kenapa? Karena Rasulullah tidak mencari istri, beliau mencari pendamping. Coba tengok Sayyidatina Khadijah Bu, di saat orang lain memusuhi Nabi, Sayyidatina korbankan harta untuk majuan dakwah baginda Nabi. Di saat orang lain belum beriman, Sayyidatina Khadijah lebih dahulu beriman daripada yang lain. Istri beriman. Makanya seharusnya ibu-ibu nih sangat berterima kasihlah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena baginda Nabi lah yang mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan. Dulu sebelum Rasulullah hadir ke dunia ini, sebelum ada Islam, nasib perempuan saat itu menyedihkan dan memilukan. Perempuan sebelum ada Islam Bu, seolah-olah dilahirkan hanya untuk melahirkan belaka, sebatas pemuas syahwat Bu. Sudah gitu harganya murah. Perempuan itu harganya murah. Dulu. Tapi begitu Rasulullah hadir ke dunia, Rasulullah terenyuh melihat kaum perempuan saat itu. Keluar sabda beliau, An-nisa imadul bilad. Perempuan itu tiangnya negara. Kalau baik perempuan, baik negara. Kalau baik perempuan Indramayu, baiklah Indramayu. Tapi kalau rusak kaum perempuan, rusak negara. Maka perempuan bisa setara dengan bidadari. Amin. Tapi kebanyakan perempuan setan. Lo masih nggak percaya? Nih, saya kasih tahu. Saya ngaji sama guru saya Ustaz Anto. Ketika Mi'raj, Rasulullah itu kan dikasih kesempatan melihat surga neraka. Dikasih kesempatan melihat surga neraka. Balik ke Mekah, ditanya sama para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana keadaan surga? Surga itu sesuatu yang belum pernah dipandang oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah dicecap oleh lidah. Terus
penghuninya pun kebanyakan para muslim dan muslimat. Kalau penghuni neraka, Masya Allah, penghuni neraka kebalikan daripada surga. Sama dalam artian nggak pernah dilihat azabnya, tidak pernah didengar oleh kita, dan tidak pernah dirasa oleh kulit kita. Terus siapa penghuni neraka ya Rasulullah? Kebanyakan penghuni neraka saat itu perempuan. Kebanyakan penghuni neraka orang lakinya bagaimana Nabi? Nggak sedikit. Loh, kok banyak penghuni neraka itu perempuan ya Rasulullah? Iya. Apa mereka nggak sholat ya Rasul? Mereka sholat. Apa mereka nggak pernah ngaji ya Rasul? Oh, malah rajinan perempuan daripada orang laki yang ngaji. Terus kenapa kaum perempuan itu lebih banyak di neraka ya Rasul? Rasulullah tersenyum, beliau bersabda, "Hunna yakurnal asir." Mereka kurang rasa bersyukur kepada suami. Makanya jujur Bu, ini mati ya. Ini saya Bu Muhammad Sauki Bu. Kalau saya jadi alam ruh, saya boleh memilih Pak. Bulan, tapi kira kau lahir ke dunia menjadi laki-laki apa jadi perempuan? Maaf ya, saya jujur, saya pilih jadi perempuan. Kenapa? Masya Allah, betapa Allah sangat cinta kepada kaum perempuan. Perempuan Bu, untuk meraih surganya Allah modalnya tidak banyak Pak, beda sama kita orang laki. Kita orang laki Pak, mau modal surga, mau mesti ngeluarin modal. Perempuan gak banyak-banyak modalnya Pak, cukup 4 perempuan modalnya untuk meraih surganya Allah. Apa? Idza sholat khamsaha wa shoma syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zawjaha fadkhulil jannah min ayyil bab. Seorang perempuan, dengerin ya perempuannya. Hei perempuan, dengerin baik-baik. Apabila mereka sholat 5 waktu, ibu-ibu sholat 5 waktu apa enggak? Alhamdulillah, 1 ya sudah di sini ayat. Yang kedua, wasauma syahra, dan mereka berpuasa di bulan Ramadan. Ibu-ibu puasa Ramadan, sudah takut. Dan perempuan tersebut wahafizat farjaha, nutup auratnya. Ibu-ibu nutup aurat, udah 3 Pak. Kita belum apa-apa, perempuan udah 3 Pak. Cepat benar perempuan. Dan yang keempat, wa ta'at zawjaha, dan mereka taat sama suaminya. Taat apa enggak? Enggak apa-apa. Perempuan yang punya 4 modal tersebut, kata baginda Nabi apa? Fadkhulil jannah min ayyil bab. Silakan masuk lewat pintu surga yang mana mereka kehendaki. Gampang apa susah? Gampang kalau ngomong. Tapi ini perempuan di sini mah insya Allah semua soleha. Amin ya Rabbal. Ya saya lagi nggak cerita perempuan di sini Pak, di kampung saya ini mah. Perempuan di kampung saya sama suami nggak pernah taat. Tapi ini di kampung saya, bukan di sini. Ya Bu ya, di kampung saya. Di kampung pesan baginda Nabi, kalau kita ingin mencapai ridha ilahi, kita harus punya 4 modal tuh. Pertama apa? Kita harus punya amal yang banyak. Yang kedua apa? Kita harus punya hati yang luas. Lalu yang ketiga modal kita apa? Kita harus punya pergaulan yang luas, jalin silaturahmi di antara kita. Dan yang keempat, kita harus punya pasangan yang soleh dan soleha. Supaya apa? Karena pasangan yang soleh dan soleha akan melahirkan generasi-generasi yang soleh dan soleha juga. Maaf Pak Bu, jangan pernah berharap punya anak yang soleh dan soleha kalau kita sendiri sebagai orang tua tidak bisa berlaku soleh dan soleha di hadapan anak-anak kita. Mimpi kita punya generasi muda nih, Jamiah Rifaiyah ini generasi yang Qurani. Kalau kita sendiri sebagai orang tua tidak doyan baca Al-Quran di hadapan anak-anak kita. Ingat pepatah Arab pernah mengatakan ma fil aba fi abna.
Anak kalong bapak kampret, anak nyolong bocah nyopet. Fotokopi bagaimana asli. Anak kita cerminan dari diri kita. Kalau kita mau membuat anak kita soleh, maka jadikan diri kita sebagai diri yang generasi yang soleh dan solehah lebih dahulu. Itu yang pertama, mengembalikan lagi nilai-nilai keimanan. Jangan sampai jadikan kita muslim ini sebagai muslim muslimat. Setuju? Lalu yang ketiga apa tadi, muslim apa? Muslim muslimin. Bagaimana muslim muslimin, Pak? Ngaku Islam, KTP Islam. Orang tua mungkin bisa setiap tahun pergi ke tanah suci, Pak. Tapi maaf, ketika mereka tahu agama Allah lagi dihina, ketika mereka tahu baginda Nabi lagi dilecehkan, dan kita semua sekarang juga ngerti ulama-ulama kita lagi dicari kesalahannya, Pak. Kita nyaris tidak bisa membela sedikit pun. Ini muslim muslim. Mereka punya dalil, mereka punya alasan. Apa alasan mereka muslim muslimin? Syauki, Islam itu agamanya Allah, Syauki. Gak perlulah dibela, Islam udah pasti menang. Lagian Rasulullah mah seorang manusia biasa. Namanya manusia biasa, sebelum diangkat jadi nabi, beliau juga pasti melakukan salah dan dosa. Ulama, Syauki, ulama gak ada yang maksum. Jadi gak perlulah kita gitu-gitu amat belain ulama. Mang Ahmad aja nggak gitu-gitu. Nih alasan muslim-muslim ini. Saya mau bilang siang hari ini di majelis mulia ini, saya mau bilang, Bu, bahwa Islam agamanya Allah memang, Pak. Bahwa Islam sebagai satu-satunya agama akhir zaman tentu. Inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama di sisi Allah cuma Islam. Bahwa Rasulullah bukan manusia, hanya seorang manusia biasa, saya pun gak nolak itu. Kenapa? Dalam Al-Quran pun Allah mengajarkan kepada kita, Qul innama ana basyarum mitlukum. Katakan kepada mereka, hai Muhammad, bahwa engkau sama kayak mereka sebagai manusia. Cuma yang membedakan kita sama baginda Nabi apa, Bu? Baginda Nabi itu yuha. Beliau membawakan wahyu untuk disampaikan kepada kita orang Indramayu. Jadi nggak bisa kita samakan diri kita dengan baginda Nabi, Bu. Pak, iya walaupun memang bedanya kita sama Nabi itu sedikit. Oh, percaya nggak bahwa kita sama Nabi bedanya sedikit? Ayo, kalau Nabi sedikit tidur, kita dikit-dikit. Nabi sedikit makan, kita dikit-dikit. Nah, Nabi sedikit ngomong, kita dikit-dikit. Ulama gak ada yang masuk.